Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. One Piece chapter ke-1078 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Di awal kisah dari One Piece chapter ke-1078 ini, kita memang langsung diperlihatkan dengan adegan percakapan antara Stussy dengan Sentomaru melalui Denden Mushi. Dan dari percakapan ini akhirnya terungkap alasan kenapa CP0 diperintahkan untuk pergi ke Pulau Egghead. Yaitu perintah yang mereka dapat adalah untuk melenyapkan Vegapunk sembari menunggu Kizaru datang. Yang alasan pertamanya karena pemerintah dunia sudah mengetahui jika Vegapunk telah mengambil serta melanjutkan penelitian yang dulu dilakukan oleh orang-orang dari Pulau Ohara. Sedangkan alasan yang kedua lantaran pemerintah dunia sudah mulai khawatir serta resah dengan kekuatan Pulau Egghead yang dapat digunakan untuk berperang. Jadi karena dua alasan itulah kenapa pemerintahan dunia ingin melenyapkan Dr. Vegapunk yang menjadi otak dari semua kejadian ini. Sentomaru yang mendapat informasi dari Stussy langsung mengambil tindakan. Tindakan dengan menyuruh semua peneliti untuk tidak ragu lagi mengambil keputusan dan segera pergi dari Pulau Egghead, supaya nyawa mereka bisa terselamatkan. Tidak seperti yang terjadi pada Pulau Ohara dulu. Yang selamat hanya 2 orang saja, yakni Robin serta Jaguar di Soul. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di tempat Snack berada, dari semua orang terlihat jika hanya Franky serta Pythagoras lah yang masih sadar. Sedangkan Usopp serta Lilith sudah berubah sepenuhnya menjadi batu. Untuk Franky, alasan kenapa dia masih bisa sadar lantaran tubuhnya tidak sepenuhnya berubah menjadi batu. Hanya sebagian saja yang berubah. Sedangkan untuk Pythagoras memang masih tidak mendapat serangan kekuatan buah iblis dari Snack. Tapi mengejutkannya ketika Pang 04 ini menegur Snack dan mempertanyakan kenapa dia melakukan semua hal ini, Seraphim satu ini sama sekali tidak memberi tanggapan. Yang ada dengan diam tanpa kata, dia justru mendekati kepala Pythagoras dan langsung menginjaknya sampai hancur meledak. Dan sekarang itu artinya dari ke-6 satelit Vegapunk sudah 4 yang tumbang, yaitu Lilith, Pythagoras, Sokka, serta Edison. Jika di tempat Franky berada keadaan sangat kacau, berbeda halnya dengan keadaan di tempat Robin serta Chopper. Pasalnya di manga One Piece chapter ke-1078 ini terlihat kalau kedua anggota bajak laut topi jerami yang ditemani oleh Atlas masih sibuk mencari keberadaan Dr. Vegapunk. Dan dalam adegan ini kita bisa melihat beberapa percakapan antara mereka. Namun dari semua percakapan itu yang paling menarik adalah saat Atlas akhirnya mengingat suatu tempat. Tepatnya sebuah lab yang hanya pernah digunakan sekali dan setelah itu selalu tertutup sampai sekarang. Dan karena merasa curiga, Robin pun langsung mengajak memeriksa tempat tersebut dan meminta Atlas untuk menuntun jalannya. Di chapter ini akhirnya kita bisa melihat pertarungan antara Sanji yang tengah melawan Ezark. Dan entah kenapa dalam pertarungan ini Sanji sama sekali tidak menghindar ataupun menahan pukulan yang dilancarkan oleh Ezark. Yang ada Koki satu ini dengan santainya menerima pukulan itu. Tapi yang menarik dari kejadian ini adalah Sanji yang terlihat sama sekali tidak merasa kesakitan setelah menerima pukulan dari Ezark. Padahal wajahnya sudah terdapat banyak luka. Memang benar Sanji di manga One Piece chapter ke-1078 ini mengatakan jika kekuatannya itu adalah kekuatan cinta. Namun kalau menurut saya kemungkinannya alasan kenapa Koki satu ini tidak mengalami rasa sakit setelah terkena pukulan teknik Gyojin Karate dari Ezark lantaran akibat perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Pasalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau saat di Wano ketika menghadapi Queen, Sanji memang merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Pertarungan yang terjadi antara Luffy, Zoro, Lucy, serta Kaku yang tengah menghadapi dua Seraphim sampai sekarang juga masih belum ada kemajuan. Buktinya mereka berempat masih tidak ada yang bisa menumbangkan satupun lawannya. Alasannya karena api yang ada di punggung dari para Seraphim ini tidak sama seperti milik King yang sewaktu-waktu bisa padam. Malahan selama pertarungan apinya sama sekali tidak pernah padam. Jadi karena api para Seraphim ini tidak padam-padam yang membuat pertahanannya menjadi sangat kuat, akhirnya hal itu mengakibatkan semua serangan Luffy, Zoro, Lucy, serta Kaku menjadi sama sekali tidak berarti. Akan tetapi menariknya tanpa mereka sadari secara tiba-tiba S-Hawk sudah tidak ada di tempat tersebut. Dan orang pertama yang menyadarinya adalah Luffy. Dan saat Luffy serta Zoro tengah bertanya-tanya kemana perginya S-Hawk inilah Lucy mengatakan pendapatnya.
Yaitu menurutnya mungkin Serapim satu ini sudah mendapat perintah lain untuk membunuh petarung lemah terlebih dulu. Dan petarung lemah yang dimaksud Lucy ini tentunya adalah anggota bajak laut topi jerami lainnya selain Luffy, Zoro, Sanji, ataupun Jinbe. Yang tujuannya supaya mental Luffy serta Zoro terjatuh akibat mengetahui keadaan teman-temannya itu. Pastinya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lucy itu membuat Luffy serta Zoro sangat terkejut. Dan menariknya karena yang menghilang adalah Serapim berwajah Mihawk, Zoro lah yang langsung mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Namun Luffy yang sadar betul kalau Zoro pasti akan tersesat, dia akhirnya meminta kepada Kaku untuk mengejar dan menemani anggotanya tersebut. Tapi lucunya lantaran Kaku memiliki hidung panjang, Luffy dengan sesuka hati malah memanggilnya Usopp, nama temannya yang juga mempunyai hidung panjang. Dan walaupun Kaku kesal karena dipanggil Usopp oleh Luffy, namun pada akhirnya dia tetap mengejar dan mau menemani Zoro untuk memburu S-Hawk. Sedangkan Luffy serta Lucy tetap berada di tempat untuk terus melanjutkan pertarungannya melawan Esper, satu Serapim yang tersisa. Di manga One Piece chapter ke-1078 ini memang lumayan banyak kejadian menarik yang terjadi. Salah satunya adalah yang satu ini, di mana diperlihatkannya siluet Bonnie yang tengah menangis di bawah gelembung Nikyu Nomi milik Kuma. Dan apa yang membuatnya menangis? Jujur saja untuk sekarang kita masih belum bisa mengetahuinya. Namun kalau menurut saya kemungkinannya dalam gelembung tersebut terdapat semua ingatan milik Kuma. Ingatan yang mengungkap semua fakta yang terjadi padanya dan kenapa dirinya mau dirubah menjadi pasifista. Dan setelah melihat semua ingatan milik ayahnya yang mungkin sangat tragis dan menyakitkan, itulah kenapa pada akhirnya Bonnie menangis. Karena dia tidak sanggup dan sangat sedih saat melihat dan mengetahui hal itu. Dalam pembahasan spoiler manga One Piece chapter ke-1078 yang saya buat 2 hari lalu, memang ada kata-kata yang menyinggung mengenai insiden di Pulau Egghead. Dan ternyata insiden tersebut sudah dimulai sejak 3 bulan lalu. Di mana kala itu secara tiba-tiba ada salah satu orang dari Pulau Egghead menghubungi para petinggi pemerintahan dunia untuk melaporkan serta mendiskusikan tentang Vegapunk yang dikatakan sedang menyelidiki abad kekosongan. Dan setelah mendapat informasi itu, tentunya para Gorosei langsung mengambil tindakan dengan cara mengirim anggota CP5 untuk melakukan penyelidikan. Namun sayangnya, anggota CP5 yang dikirim oleh pemerintahan dunia selain tidak mendapat bukti tentang tuduhan kepada Vegapunk yang dikatakan tengah menyelidiki abad kekosongan, mereka semua juga tidak ada yang pernah kembali. Dan setelah anggota CP5 menghilang, pemerintahan dunia memutuskan untuk mengirim CP7 serta CP8. Tapi sialnya, kedua kelompok itu juga menghilang tanpa kabar. Dan karena alasan tersebut, kenapa pada akhirnya kelompok CP0 dikirim ke Pulau Egghead seperti yang telah sama-sama kita ketahui. Akan tetapi, yang mengejutkannya lantaran takut Vegapunk melakukan perlawanan untuk mengantisipasinya, kelima Gorosei memutuskan jika salah satu di antara mereka harus ikut berlayar. Dan yang terpilih adalah Jay Garcia, yang dia ditemani langsung oleh Kizaru beserta berbagai satuan unit marine. Dengan kata lain, saat ini pemerintahan dunia sudah siap secara penuh untuk melakukan perang besar-besaran untuk melawan Vegapunk dan hasil-hasil penelitiannya. Akan tetapi yang sama sekali tidak diduga entah itu oleh para Gorosei ataupun marine adalah munculnya Luffy dan kawan-kawannya di Pulau Egghead. Yang hal itu tentunya membuat mereka sangat gelisah serta khawatir. Khawatir jika Luffy akan kembali membuat kegemparan yang dapat merugikan pemerintahan dunia ataupun para marine. Namun apapun itu hasil dari insiden yang terjadi di hari itu nantinya akan muncul dampak yang tidak terduga bagi seluruh dunia One Piece. Itu artinya Luffy lagi-lagi akan membuat kegemparan yang amat besar. Mungkin saking besarnya akan jauh lebih besar daripada kegemparan saat perubahan kekuatan buah iblisnya diekspos oleh Morgan serta jadinya dia menjadi seorang Yonko. Kira-kira akan seperti apakah insiden itu? Lalu kegemparan apakah yang akan Luffy ciptakan lagi? Apakah mungkin nanti salah satu anggota aliansi bajak laut topi jerami bakal ada yang menyusul Luffy ke Pulau Egghead? Yang tujuannya untuk membantu Kapten bajak laut topi jerami ini? Dan kalau hal itu benar terjadi, maka dapat dipastikan bakal akan ada peperangan besar kembali. Yang kali ini peperangan besar Luffy beserta aliansinya melawan salah satu anggota Gorosei yang didampingi Kizaru beserta beberapa satuan unit pasukan marine. Apakah kalian penasaran dengan apa yang akan terjadi nanti? Lantaran sejujurnya kalau saya sangat amat penasaran sekali.
Akhirnya sampai juga di kejadian terakhir manga One Piece chapter ke-1078 ini. Dan di akhir cerita chapter ini akhirnya diperlihatkan juga siapa sebenarnya yang menjadi pengkhianat serta menangkap semua orang yang dikirim oleh pemerintahan dunia. Orang itu tidak lain tidak bukan adalah York. Lalu mengejutkannya, rupanya alasan kenapa dia melakukan hal tersebut lantaran York ingin menjadi seorang Tenryubito. Tentu saja mendengar alasan dari satelit buatannya itu membuat Vegapunk atau Stella sangat terkejut. Pasalnya dia sama sekali tidak menduga jika York yang pernah pergi ke Marijoa dan melihat kekejaman yang terjadi di sana masih ingin menjadi seorang Tenryubito. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata bukan cuma itu saja alasan York melakukan tindakan tercela itu. Melainkan dia juga berencana untuk melenyapkan semua satelit serta Vegapunk dan menyisakan dirinya sendiri saja. Sebab menurut York akan menjadi lebih baik jika di dunia ini hanya ada satu saja Vegapunk. Tidak seperti sekarang yang jumlahnya ada 7 Vegapunk beserta Stella. Memang benar terungkapnya fakta ini sangat mengejutkan. Soalnya siapa yang akan menyangka bahwa yang menjadi pengkhianatnya malah salah satu satelit ciptaan Vegapunk. Dan mungkin penyebab kenapa York berkhianat lantaran akibat keserakahan yang dia miliki. Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri jika bahwasanya York memang mempunyai gelar sebagai sang keserakahan. Jadi saat dirinya dulu pergi ke Marijoa dan melihat kehidupan para Tenryubito, keserakahan terbesarnya mulai bangkit. Keserakahan ingin menjadi seorang Tenryubito di mana mereka selalu dilayani dan apapun yang mereka inginkan pasti akan terpenuhi. Walaupun keinginan tersebut sangat jahat, brutal, bahkan tidak manusiawi sekalipun. Dan apapun yang para Tenryubito lakukan tidak akan ada yang berani menghentikannya. Makanya York yang melihat hal itu sebagai pangsang keserakahan ingin menjadi seperti itu pula. Oleh sebab itulah kenapa dia melakukan pengkhianatan dan berencana menghabisi semua Vegapunk termasuk Stella yang telah menciptakannya. Nah itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1078 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.